Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florin Febrianti Ramada dengan NIM A1A024100061 dan rekan saya Azizah Nelhanisa dengan NIM A1A024100048. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai urgensi motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Di sini kita akan memulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Karyawan itu merupakan salah satu aset penting dari suatu perusahaan atau organisasi. Apabila kinerja karyawan itu baik, maka kemungkinan besar tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut akan mudah untuk dicapai. Dan sebaliknya, apabila kinerja karyawannya buruk, itu akan menyulitkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penting bagi perusahaan itu untuk memantau kinerja karyawan dan bahkan melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan motivasi terhadap karyawannya. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa saja motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan? Yang kedua, apa saja faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan? Dan yang ketiga, bagaimana cara memberi motivasi kepada karyawan? Selanjutnya, kita akan masuk ke pokok pembahasannya. Pembahasan yang pertama itu mengenai peran motivasi karyawan. Jadi, motivasi itu adalah langkah dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau menjalankan suatu hal yang kita inginkan. Motivasi ini seringkali dianggap sebagai faktor yang mendorong perilaku seseorang. Nah, di dalam perusahaan, motivasi itu dapat diartikan sebagai keadaan dan juga kekuatan yang mendorong diri karyawan agar terarah dalam mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi motivasi itu menjadi hal yang penting nih di dalam suatu perusahaan. Karena pemberian motivasi kepada karyawan itu akan berdampak baik bagi karyawan di perusahaan tersebut. Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang positif juga bagi perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa peran pemberian motivasi karyawan yang memberikan dampak positif, yaitu yang pertama, itu ada meningkatkan produktivitas. Jadi, karyawan yang termotivasi itu dia cenderung lebih bekerja keras dan lebih efisien, sehingga target produksi atau tujuan dari perusahaan itu akan lebih mudah tercapai. Yang kedua, itu ada kualitas kerja yang menjadi lebih baik. Motivasi yang tinggi itu cenderung mendorong karyawan untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan sesuai dengan standar perusahaan. Yang ketiga, itu kreativitas yang meningkat. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh perusahaannya itu akan lebih berani untuk mengeluarkan ide-ide dan juga inovasi yang dia miliki. Yang keempat, itu meningkatkan kepuasan kinerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya, itu mereka akan lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan tersebut. Yang kelima, itu ada menurunnya tingkat absensi. Jadi kalau karyawan yang termotivasi itu dia cenderung lebih jarang absen atau dia jadi rajin untuk datang ke perusahaan tersebut gitu. Jadi dia jarang datang terlambat lah. Lalu yang keenam, itu ada meningkatkan semangat kerja. Motivasi yang positif itu akan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan menyenangkan sehingga karyawan pun akan merasa nyaman selama bekerja di perusahaan tersebut. Lalu yang ketujuh, itu ada meningkatkan loyalitas. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi itu akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya. Baik, saya akan menjelaskan 2.2 faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Adele Tim 1991 menyatakan terdapat dua sumber faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dalam proses psikologis diri seseorang, yaitu internal, faktor dari dalam, dan eksternal, faktor dari luar. Yang pertama, faktor dari dalam diri seseorang, faktor internal.
Faktor yang berasal dari dalam ini penting dalam memberi motivasi kepada seseorang. Adapun yang menjadi faktor internal yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk terus dapat hidup. Agar dapat terus mempertahankan hidup, seseorang harus mampu mengerjakan segala jenis pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang baik maupun buruk, yang halal maupun haram. Adanya kemauan untuk dapat bertahan hidup dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai, serta keamanan dan kenyamanan dari kondisi yang ditempati. Yang kedua, adanya keinginan untuk memiliki. Keinginan dalam mempunyai hak milik sesuatu, baik itu barang ataupun keperluan perlengkap lainnya, itu dapat memberikan dorongan kepada seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Yang menjadi faktor pendorong dalam bekerja salah satunya karena adanya suatu keinginan agar dapat diapresiasi serta dihormati oleh pihak lain. Yang keempat, adanya keinginan untuk memperoleh pengakuan. Jika diperjelas, keinginan inilah yang mendorong seseorang untuk mau bekerja. Terkadang, keinginan agar dapat berkuasa itu dibaluti dengan cara yang tidak sportif atau dengan kecurangan. Namun, tidak semua orang melakukan hal tersebut. Terdapat pula orang yang bekerja keras untuk memperlihatkan kinerja yang kompeten. Yang kedua, faktor dari luar eksternal. Faktor yang datang dari luar atau faktor eksternal ini mempunyai andil dalam menurunkan ataupun meningkatkan motivasi seseorang. Adapun faktor-faktor yang termasuk sebagai faktor eksternal tersebut yaitu yang pertama, suatu kondisi pada lingkungan kerja. Lingkungan pekerjaan merupakan suatu bagian dari keseluruhan pekerjaan yang ada di sekitar karyawan seperti sarana dan prasarana yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan karyawan. Yang kedua, adanya kompensasi yang sesuai dan memadai. Kompensasi ini menjadi alat dalam memotivasi yang paling baik dalam mendorong karyawannya untuk melakukan pekerjaan secara optimal. Yang ketiga, pengawasan yang tepat. Adapun fungsi pengawasan dalam pekerjaan yaitu untuk memberi arahan serta bimbingan kepada para karyawan dengan tujuan untuk membentuk karyawan yang mampu melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Yang keempat, perlu adanya suatu jaminan dalam pekerjaan. Di dalam bekerja, orang akan mampu mengorbankan sesuatu yang dimilikinya, seperti halnya waktu dan tenaga. Yang kelima, adanya status serta tanggung jawab. Status menjadi identitas karyawan dalam bekerja. Dengan status menunjukkan jabatan serta kedudukan karyawan di dalam perusahaan. Dengan demikian, karena adanya status yang dimana menjadi tanggung jawab dari karyawan tersebut, maka akan meningkatkan motivasi serta kinerjanya. Dan yang keenam, adanya peraturan yang fleksibel. Peraturan yang fleksibel akan memberikan rasa lebih nyaman terhadap karyawan karena tidak terlalu meningkat sehingga karyawan tersebut bebas untuk mengembangkan diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, penjelasan 2.3, pemberian motivasi kepada karyawan. Memberi motivasi kepada karyawan adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang efektif. Ketika karyawan termotivasi, maka cenderung lebih produktif, inovatif, dan setia kepada perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai cara-cara memberi motivasi kepada karyawan. Yang pertama itu ada pengakuan dan apresiasi. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Yang ketiga, lingkungan kerja yang positif. Yang keempat, pengembangan diri dan peluang karir. Yang kelima, dengarkan umpan balik dan tanggapi dengan serius. Yang keenam, fleksibilitas dalam bekerja. Yang ketujuh, memberikan insentif dan bonus. Yang kedelapan, tingkatkan komunikasi dan kolaborasi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi yang telah kita jelaskan tadi, yaitu motivasi itu berperan untuk membangun dan menciptakan susunan kerja yang harmonis, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap rasa nyaman serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan itu. Selain itu, motivasi itu juga dapat menginspirasi, memberikan dorongan, serta menambah semangat kerja para karyawan.
hingga dengan terciptanya suatu hubungan kerja yang baik dari pimpinan dan karyawan serta terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Pemberian motivasi itu merupakan investasi yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memberikan motivasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, mencapai tujuan bisnis, dan membangun tim yang solid. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.